Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Enterprise Paralel A yang beranggotakan rekan saya Zana Kobita Majusi Ayu Indama NPM 009 dan rekan saya Suci Nur Alima NPM 019 dan saya sendiri Sela Junior NPM 044 dan rekan saya Sari Kurniawan NPM 064. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan implementasi Sistem Enterprise Resource Planning (ODO) pada studi kasus swalayan Ajeng Inang. Pertama-tama, kami akan mengimplementasikan modul pembelian terlebih dahulu. Pertama-tama, kita bisa klik modul purchase terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di halaman ini adalah tampilan modul purchase. Pada modul purchase ini terdapat menu order, produk, reporting, dan configuration. Kita akan menambahkan vendor terlebih dahulu. Sebelumnya kita klik order, kemudian kita klik vendor. Selanjutnya di halaman ini adalah halaman vendor perusahaan. Ada tampilan nama, gambar, dan alamat perusahaan vendor yang telah ditambahkan. Jika ingin menambahkan vendor, kita dapat klik create. Setelah itu, kita dapat mengisi halaman purchase vendor ini. Di halaman purchase vendor ini ada nama vendor, logo, alamat, nomor telepon, website perusahaan vendor, kemudian sama email. Sebelumnya kita akan mengisi vendornya itu PT Pertani, kemudian kita pilih company. PT Pertani Persero. Kemudian untuk alamatnya Gedung Gerahagaba. Gedung Gerahagaba. Nomor 1 RT 6 RW 3. Jalan Raya Pasar Minggu, Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, untuk kodenya 12760. Selanjutnya kita bisa isi nomor telepon vendor 021 799 3108. Setelah itu kita bisa isi website perusahaan. Websitenya itu https://2 www.pertani.id ya. Selanjutnya kita bisa isi gambar vendor. Kita klik. Kita pilih gambar yang sesuai vendor kita pilih tadi. PT Pertani. Selanjutnya kita bisa klik save. Nah, ini adalah tampilan nama vendor yang kita telah tambahkan barusan. Nah,
Pada halaman produk ini terdapat semua data produk dan gambar serta sales price yang telah kita masukkan. Jika kita ingin menambahkan produknya, kita dapat klik create product untuk menambahkan data produk tersebut. Nah, di halaman create product ini kita dapat menambahkan produk dengan mengisi product name dan memberi centang pada can be purchased. Pada produk tab dapat memilih tipe produk yang dapat dikonsumsi atau consumable. Untuk nama produknya, nah di sini untuk produk name-nya kita isi nama produk beras. Kita tentukan sales price-nya misalnya berapa ya? 55.000. Untuk cost-nya itu untuk produk kategorinya kita pilih all. Kita pilih gambar untuk produk beras. Kita klik. Kita tambahkan gambar beras. Nah, kemudian kita klik purchase. Kita add a line. Misalnya vendornya itu PT Indofood. Petani. Untuk vendor produk name-nya itu beras kelapa. Kuantitinya 100. Price-nya 55. 40.000. Delivery-nya itu 1. Kemudian di kontrol polisi itu nanti kita pilih on reserve quantity. Kemudian kita add a line untuk vendornya, untuk vendor produk kembali. PT Pertani Persero. Untuk vendor produk name-nya kita pilih beras Ratu Mutiara. Untuk kuantitinya 100. Untuk price-nya 40. Kita lain lagi. PT Pertani Persero. Untuk produk name-nya kita isi beras kepiting. 100, kuantitinya untuk price-nya nanti sama 40.000. Kemudian kita klik save. Next. Save. Nah, ini halaman produk yang telah kita tambahkan tadi. Kita kembali ke halaman produk. Kemudian kita kembali ke halaman, kita klik order, request, kita klik request for quotation. Nah, di halaman ini kita akan membuat permintaan penawaran pada halaman request for quotation. Kita dapat klik menu order, lalu kita klik request for quotation. Dan di halaman ini kita bisa menambahkan nama vendornya yang telah diajukan untuk membuat permintaan penawaran. Misalnya PT Pertani.
Klik add a product. Beras kepiting. Kita klik produk lagi, add a product. Beras kelapa. Beras Ratu Mutiara. Ya. Kita confirm. Kita klik save. Berikut tampilan halaman request for quotation. Di sini terlihat data request for quotation yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian kita dapat melanjutkan untuk membayar permintaan penawaran yang telah kita ajukan di menu purchase tadi, purchase order. Kemudian pada halaman purchase order ini kita dapat klik permintaan penawaran yang telah kita ajukan pada halaman request for quotation tadi. Kita klik receive product. Nah, pada halaman receive product ini kita dapat mengkonfirmasi jumlah produk yang telah diterima dengan klik tombol edit, kemudian isi pada kolom down. Pada kolom down ini dapat diganti sesuai dengan jumlah barang yang diterima. Misalnya itu 100. Kemudian kita klik save, validate dulu. Kita klik save. Kita kembali ke halaman purchase order. Kita create bill untuk pembayarannya. Pada halaman ini kita akan mengisi bill date. Nah, terlebih dahulu kita klik edit. Kemudian kita isi bill date-nya. Misalnya tanggal 26 bulan 12. Kita klik confirm. Nah, kemudian kita klik register payment untuk melakukan pembayarannya. Nah, di halaman ini akan muncul sebuah form, lalu sistem ini akan menghitung otomatis jumlah uang yang harus dibayarkan. Serta kita dapat memilih pembayaran melalui bank atau cash. Kita pilih cash. Kemudian kita isi tanggal pembayaran seperti pada gambar di atas sebelumnya. Kemudian tanggal pembayaran, kemudian kita klik create payment. Nah, di halaman ini muncul bukti pembayaran vendor yang terdapat cap paid, yang artinya itu tagihan ke vendor yang telah terbayar. Baik, sekian implementasi modul 1, modul pembelian dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ferry dan Jana, untuk implementasi modul 2, yaitu modul penjualan. Dan selanjutnya, pada implementasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang modul 2, yang dimana pada modul 2 ini
membahas mengenai modul sales yang merupakan bagian dari CRM atau Customer Relationship Management. Berikut merupakan beberapa tahapannya. Jadi, yang pertama kita klik icon sales. Lalu, kita ke bagian halaman produk. Nah, berikut merupakan beberapa daftar halaman produk yang sudah tersedia sebelumnya atau sudah dibuat sebelumnya. Lalu jika kita ingin untuk membuat yang baru, kita klik create. Dan di sini kita atur untuk produk name-nya. Misalnya kita atur Trikaya. Lalu jangan lupa untuk end result-nya dicentang. Setelah itu, kita atur sales price-nya. Lalu kita atur cost-nya. Dan jangan lupa kita atur gambarnya. Di sini kita akan membuat dua produk ya, sebagai contoh. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita save. Oh, jangan lupa di bagian purchase-nya dicentang bagian on order quantities. Lalu kita save. Setelah itu kita buat satu lagi produk baru dengan klik button create. Lalu kita ketikkan produk name-nya. Dan di sini kita memilih roti, lalu kita mencari gambar roti. Setelah itu kita atur sales price-nya, lalu cost-nya. Jangan lupa end result-nya juga dicentang, dan di bagian purchase, kita klik icon kecil and order quantities. Setelah itu kita save. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman customer. Sama seperti sebelumnya, berikut merupakan daftar customer yang sudah dibuat sebelumnya atau sudah ada. Nah, ketika kita ingin untuk membuat customer baru, kita klik button create. Setelah itu kita ketikkan saja nama customer-nya. Di sini bisa individual atau company atau perusahaan ya. Dan di sini kita memakai yang company untuk customer-nya. Dia akan otomatis muncul untuk beberapa rekomendasi. Sudah termasuk dengan yang lain-lain, jadi kita tinggal save saja. Kalau mau diatur alamatnya juga boleh. Lalu kita buat lagi, create lagi. Dan di sini contohnya kita pakai individual atau bukannya perusahaan. Klik individual. Klik icon kecil individual.
Nah, setelah itu kita kasih gambar. Jika ingin kasih gambar, biar lebih jelas customer-nya siapa. Setelah itu kita atur di bagian alamatnya, atau mungkin apa saja yang ingin diatur. Lalu jika sudah selesai, klik save. Setelah itu kita lanjut ke bagian quotation atau ke halaman quotation. Nah, pada halaman ini berisi beberapa daftar hasil transaksi penjualan. Nah, di sini kita kalau ingin membuat transaksi baru, kita klik button create. Lalu kita pilih customer-nya siapa yang sudah tersedia sebelumnya. Lalu kita pilih produknya yang dipesan. Setelah itu kita atur kuantitinya. Lalu kita atur expiration-nya. Dan payment terms-nya. Setelah itu, kita klik save. Lalu kita klik confirm. Setelah itu, kita pastikan dulu benar atau tidak. Kalau dirasa sudah benar, kita create invoice. Nah, di sini kita bisa memilih, dan di sini kita pilih yang regular. Setelah itu kita confirm. Lalu jika ingin langsung untuk ke bukti transaksinya, kita bisa klik button register payment. Dan di sini kita bisa milih antara pembayarannya lewat bank atau cash. Dan di sini kita milih bank, lalu kita create payment. Berikut merupakan hasil atau bukti transaksi penjualan. Selanjutnya kita buat lagi satu transaksi lagi di halaman quotation. Sama seperti langkah sebelumnya, kita masukkan dulu customer-nya siapa. Lalu kita masukkan produk. Kita masukkan kuantitinya, setelah itu expiration-nya, dan payment terms-nya. Setelah itu kita save, lalu kita confirm. Create invoice, create and view invoice. Setelah itu kita confirm jika dirasa sudah benar semuanya, dan lanjut ke langkah untuk transaksi penjualannya, yaitu klik button register payment. Kita pilih, kali ini kita pilih cash ya untuk model pembayarannya. Lalu kita create payment dan berhasil terbayarkan. Lalu hasil transaksi ini akan masuk ke halaman quotation. Berikut merupakan contoh
atau hasil dari transaksi tadi. Ini ada dua ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya, transaksinya itu ada dua. Selanjutnya, kita akan ke halaman order to upsell. Jadi halaman order to upsell ini merupakan halaman yang dimana penjualnya ini mengirimkan produk yang lebih kepada pembeli. Dan nanti lebihannya tadi akan masuk ke halaman order to upsell. Jadi caranya kita masuk ke halaman quotation. Di halaman quotation kita klik create atau button create. Setelah itu kita isikan customer-nya. Kita add product. Lalu kita cek di bagian external link-nya. Kita cek di bagian purchase. Sudah on order quantities atau belum. Kalau sudah, kita save. Kalau belum juga kita atur, lalu kita save. Setelah itu, klik expiration. Kita atur expiration-nya dan payment terms-nya. Jika dirasa sudah semua, kita save, lalu kita confirm. Nah, sampai ada muncul gambar truk seperti ini, kita klik delivery namanya. Lalu kita edit di bagian dan-nya. Kita editnya melebihi dari barang yang dipesan ya, atau produk yang dipesan. Setelah itu, sampai berwarna merah seperti ini tulisannya, kita klik button validate untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Lalu kita klik save. Setelah itu kembali ke halaman yang bertuliskan S00020 ini, kita klik. Lalu kita create invoice. Kita create and view invoice. Ini untuk lanjut ke pembayarannya. Lalu kita ke halaman order to upsell. Nah, di sini sudah masuk ya. Coba kita cek, kita klik dulu. Nah, sesuai dengan hasil transaksi yang kita buat sebelumnya. Jadi, seperti itu cara untuk memasukkan transaksi ke halaman order to upsell. Yang dimana barang yang dipesan itu melebihi, barang yang diberikan itu melebihi dari barang yang dipesan. Sudah selesai sampai sini langkah untuk implementasi modul 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.